Haleluya. Salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ini tiba saatnya kita berada dalam ibadah sesi yang ketiga. Saya percaya kita mengalami lawatan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dasar pada hari ini. Haleluya. Dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kemurahan-Mu, perkenan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan hari ini. Kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ibadah dalam sesi ketiga ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, lawatan-Mu bekerja atas setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu yang terus bekerja dan melawat kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dari setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan saat ini dengan mengangkat satu pujian yang dasar kepada Tuhan. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Sebab nama Yesus adalah yang berkuasa atas kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Kita bertemu tanpa baik melodi dahsyat dan kuat dalam nama Yesus. Sukan
kalahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita tenangkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak ada pengharapan lain Tuhan selain Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan, untuk menerima kuasa Tuhan, untuk menerima lawatan Tuhan yang dasar dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan dilawat oleh Tuhan pada saat ini. Haleluya.
menyembahmu Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Yang di rumah sama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit darimu, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, sejauh langit darimu, begitu besarnya kasih. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Yang di rumah katakan ini, katakan El Shaddai, El Shaddai. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. Katakan Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Dia katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Katakan Allah Maha Kuasa. Berkatnya berkat, katakan melimpah, melimpah. Mari sama-sama katakan, oh, El Shaddai, El Shaddai. Dia Allah yang besar, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai. Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk minggu yang pertama di bulan yang ke-6, dan kami sudah ada di pertengahan tahun 2020. Maka kami tahu benar Tuhan yang menemani kami di awal bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bahkan Juni ini. Maka Tuhan yang sama yang akan menemani kami sampai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Desember Tuhan. Dan kami percaya benar Tuhan, kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Engkau pasti pelihara kami Tuhan. Engkau pasti buka jalan atas kami. Langit boleh berlalu, namun setiap perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dan satu hal yang kami tahu benar, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman malam pada siang hari. Bukan satu kebutuhan kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada kami. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, ketika mereka menerima firman Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami 1 jam ke depan Tuhan dalam program Sunday Service ini. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang hebat terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berikan salam kiri kanan bagi teman-teman Anda yang ada di kiri kanan Anda. Jika engkau duduk dengan suamimu, berikan salam kepada suamimu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Amin. Dan kemudian suami juga bilang kepada istrimu, kamu juga Tuhan Yesus baik bagimu. Amin. Kalau ada orang anak Tuhan di sampingmu, siapa saja di kiri kanan Anda boleh jabat tangan. Walaupun saya tidak melihat Anda, tapi saya percaya saya dapat merasakan betapa hangatnya hidup Anda pada sore hari ini. Amin, saudaraku. Berikan salam kiri kanan Anda, katakan Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan dahsyat bagimu, Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Saudaraku, ini kita sudah ada di pertengahan tahun 2020, di tengah-tengah corona. Dan sebentar lagi bangsa kita Indonesia akan menjalankan satu sistem yang baru yang namanya new normal. Tapi saya tahu benar, saudaraku. Saya tahu, saya kenal Allah yang kita puja. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Maka dengar baik, catat ini baik-baik sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. New normal, new blessing. Ada yang bilang amin. New normal, new blessing. Amin. Amin. New normal, new miracles. Amin. Amen. New normal, new opportunity. Amen. New normal, new anointing. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Karena dengar baik, saya tahu benar bahwa segala sesuatu yang terjadi semua dalam kontrolnya Tuhan. Yes. Amin. Saudaraku, jangan pernah panik, jangan pernah bingung. Tuhan bagaimana ke depan? Apa yang harus saya lakukan dengan usaha saya? Apa yang harus saya lakukan dengan pekerjaan saya? Dengar baik, Tuhan yang sama yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir, yang menyampaikan dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Tuhan yang sama yang akan menolong Anda. Ada yang bilang amin. Saya percaya terlalu berat sore hari ini. Ayo lawan ngantuk Anda, lawan ngantuk Anda. Tuhan sedang berbicara kepada Anda sore hari ini. Amin. Saudaraku, Tuhan yang sama akan menolong kita. Itu sebabnya saya menemani Anda hari ini selama 4 sesi. Satu sesi ibadah anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan nanti sore jam 8 malam Anda boleh hadir kembali. Nanti malam saya berdoa khusus untuk kesembuhan dan pengurapan, supaya anak-anak Tuhan masuk dalam new normal, boleh disembuhkan dan menerima urapan. Karena urapan Allah akan menuntun kita. Bukan saya yang mengurapi Anda, tapi Yesus lewat Roh Kudusnya akan mengurapi Anda di rumah Anda masing-masing. Sehingga ketika pengurapan ada dalam kehidupan kita, Mazmur pasal 20 ayat 7 berkata, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjauh dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gila dan gembira. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya nanti sore kita minta kuasa Roh Kudus menjamah kita, mengurapi kita dengan kuasanya, sehingga ketika kita masuk dalam tatanan yang baru, kita tidak terkejut, kita tidak terintimidasi, kita tidak terbawa arus, tetapi kita mengalami perkenanan Tuhan. Itu sebabnya bagi Tuhan kita. Nah, saudara, berkat Tuhan, hari ini kita masuk kepada tema yang kedua dari 25 dasar kemenangan orang percaya. Sama-sama katakan kemenangan orang percaya. Saya selalu percaya benar bahwa kehidupan orang percaya akan selalu hidup di dalam dimensi kemenangan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar pemenang. Tapi dengar baik, banyak sekali anak-anak Tuhan gagal mencapai kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kenapa? Karena mereka salah merespon ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan mereka. Mereka tidak mengenali siapa diri mereka. Justru firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, itu sebabnya 25 dasar kunci ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita pelajari bersama-sama sampai beberapa bulan ke depan. Supaya kita terus berjalan dalam new tatanan, new normal ini. Kita perlu tetap berjalan di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang kita buatan surga. Orang yang menang adalah mereka yang menyadari mereka adalah buatan surga. Orang yang menyadari dia buatan surga, yang pertama, dia tidak pernah merendahkan dirinya. Yang kedua, dia tidak memposisikan pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Yang tiga, orang yang dibuat dan buatan surga, orang percaya yang menyadari dia buatan surga. Yang ketiga adalah dia tidak pernah berkata, saya gagal, saya tidak sanggup, tetapi dia berjalan dalam rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar di poin yang kedua, yaitu poin yang kedua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu orang-orang pilihan Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu orang pilihan Tuhan. Balas lagi, kamu jangan macam-macam dengan saya. Nah, kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. My goodness. Oh ya Rabataka, ya Rabasanda Rabataka ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Sama-sama katakan, Tuhan telah menetapkan saya. Tuhan telah menetapkan saya. Belum semua, sama-sama katakan, Tuhan telah menetapkan saya. Tuhan telah menetapkan saya. Amin. Untuk supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yes. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara berkata dari Tuhan, dengar baik. Firman ini mencatat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku berkata dari Tuhan, dengar baik. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. That is so very precious news. Sesuatu yang cukup berharga. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memilih Anda, maka dengan baik Anda akan terus bergerak dalam kuasa Tuhan. Saudaraku, bukan Tuhan tidak punya kerjaan di surga, kemudian Dia menciptakan Anda. Hompimpa, jadi jega. Hompimpa, jadi cucok. Hompimpa, jadi sitio. Tidak. Tapi jauh sebelum kita diciptakan, jauh sebelum kita ada, Tuhan telah merekam kita dari dunia yang paling dalam. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu wujudmu bagaimana. Tuhan telah merancangkan hidup Anda untuk Anda ada di muka bumi ini untuk sebuah tujuan Tuhan yang mulia. God has a big purpose for your life. Tuhan punya rancangan yang besar untuk hidup saya dan saudara. Itu artinya Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang melahirkan Anda, Tuhan yang membuat demikian rupa supaya engkau punya papa, punya mama seperti ini, punya saudara seperti ini, dan menikah punya istri atau punya suami seperti ini, dan akhirnya kau punya anak seperti ini. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Tapi dengar baik, setan sering sekali membuat anak-anak Tuhan gagal melihat siapa dirinya di dalam Tuhan, sehingga sering sekali kita menjadi orang-orang yang paranoid dan kemudian salah tingkah dalam setiap persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Tapi ketika Anda mengenal bahwa Tuhan yang memilih Anda, pilihan inilah yang membuat Anda menjadi orang-orang yang berjalan dalam kemenangan. Pilihan ini karena Tuhan telah memilih Anda dari sekian banyak kehidupan dan membuat Anda muncul menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudaraku, Anda harus menyadari hal ini. Kalau tidak, maka Anda akan terus dibawa oleh sebuah keadaan yang mengintimidasi kehidupan Anda. Itu sebabnya karena yang tunggal yaitu Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan ciptaannya, creationnya menjadi sebuah hal yang gagal. Tuhan akan terus berusaha untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang besar. Yang saya katakan amin. Sama-sama katakan, Tuhan membawa saya dalam rancangan yang besar. Saudara-saudara, lihat baik. God will bring us to His purpose. Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencana yang hebat. Nah, sebab apa? Karena firman ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan telah menaruh satu rancangan yang besar atas kehidupan Anda. That's why saya selalu berkata, hidupmu hebat, hidupmu dahsyat, hidupmu luar biasa, keluargamu dahsyat, keluargamu luar biasa. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi apa yang kau alami? Keluarga saya hancur, suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, anak-anak saya jatuh narkoba, mereka hamil di luar nikah. Mana rencana Tuhan? Saudaraku, jangan pernah mereka-reka yang jahat tentang Tuhan. Ada banyak hal rencana Tuhan tidak terjadi atas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Kalau engkau membiarkan dirimu dituntun oleh Tuhan, maka dengan baik Tuhan akan mengatur segala sesuatunya dengan begitu baik. Benar kita melewati begitu badai, benar kita melewati berbagai macam tantangan dan persoalan, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dan berhenti dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan akan terus mengerjakan rencananya. Tuhan tidak akan pernah melalaikan rencananya yang Tuhan telah settle dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saya selalu berkata, kehidupan orang percaya bukan tidak ada masalah. Kehidupan orang percaya bukan kebal masalah.
Tapi lewat permasalahan, lewat persoalan, lewat tantangan yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang mengerjakan rencananya yang ajaib. Amin, saudaraku. Itu sebabnya orang yang dipilih oleh Tuhan akan tetap setia dalam setiap pergumulan. Kenapa? Dalam dirinya ada kualitas teruji dalam segala sesuatu. Makanya kita akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. God always provide something bigger things in your life. That's why nanti malam saya bicara tentang pengurapan. Kembali saya bicara tentang pengurapan, kuasa pengurapan lewat perkataan kita. Supaya begini saudaraku, Anda dan saya akan terus berjalan seimbang dengan rencana Tuhan. Saudaraku, kita akan mengalami revival yang luar biasa. Itu sebabnya ibadah ini saya selalu berkata Sunday Revival, kebangunan rohani. Anda harus bangun dari realita yang menyakitkan. Anda harus bangun dari realita kehidupan yang menakutkan. Anda harus bangun dari realita kehidupan yang menyedihkan. Anda harus menatap wajah Yesus dan menerima sinar kemuliaannya memancar dalam kehidupan saya, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saudaraku, kita tidak akan mengalami tekanan yang begitu dalam. Justru Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Saudaraku, ini yang menjadi kesenangan kita, ini yang menjadi sukacita kita. Itu sebabnya saya mengajari Anda dan saya, bukan cuma Anda tapi saya. Roh Kudus mengajari kita untuk melangkah di dalam kemenangan itu. Karena Tuhan telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita menyadari firman ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, ini yang menjadi kemenangan yang luar biasa. Kenapa? God chosen me. Tuhan yang memilih aku. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Wow, bangsa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, berkat dari Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saudaraku, tapi kita boleh saja, saudaraku, dengan baik, kita boleh saja lari dari kenyataan hidup kita. Tapi dengan baik, kalau Tuhan yang memilih Anda, maka Tuhan akan terus mengerjakan rencananya dalam kehidupan Anda. Saya baru mengerti sekarang saudaraku. Saya baru mengerti sekarang, saudaraku. Dulunya kehidupan saya begitu hancur balau. Kayak hidup dalam narkoba, minuman keras, kacau balau. Tapi saya baru mengerti, Tuhan mengizinkan saya masuk dalam sebuah proses. Sampai saat ini Tuhan membawa saya masuk dalam sebuah proses menyakitkan Bapak Ibu, kehilangan segala-galanya. Tapi saya baru mengerti kenapa Tuhan membuat hal ini kepada saya. Rupanya Tuhan membawa saya kepada rencana dan tujuannya. Menyakitkan bagi saya sesaat, tetapi ujungnya membawa kemuliaan. Oh my goodness. Itu sebabnya Paulus berkata, penderitaan yang kami alami ini tidak jauh lebih besar dari kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi setiap kami. Tapi dengan baik, kemuliaan ini dapat kita peroleh pada waktu kapan? Pada waktu kita setia dalam setiap proses kehidupan kita. Saudaraku, sekali lagi, bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kamu. Tuhan yang telah menetapkan kamu untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Dengan baik, kamu adalah tempat promosinya Tuhan. Dengan baik, kamu adalah tempat promosinya Tuhan. Sekali lagi, kamu adalah tempat promosinya Tuhan. Tuhan akan siap mempromosikan kehidupanmu. Tuhan akan siap akan mengangkat kehidupanmu, keluargamu. Tuhan akan siap memulihkan keluargamu. Tuhan akan siap memulihkan kesehatanmu. Kenapa? Karena kamu adalah tempat promosinya Tuhan, dan kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa kuasanya. Harus dikatakan yes. Nah, saudara, berkata Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, yang pertama, dia tidak akan melihat. Saudara, dengan baik. Yang pertama, orang yang ketika Tuhan memilih kita, yang pertama, Tuhan tidak akan pernah melihat kekuranganmu. Tuhan tidak melihat kelemahan dalam kehidupanmu. My goodness, sering-sering kita begini, aku ini gagal Pak Pendeta. Keluarga saya hancur. Saya punya kehidupan yang masa lalu yang begitu pahit. Saudara, aku berkata Tuhan dengan baik. Ketika Tuhan memilih Anda, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat pelanggaranmu. Tuhan tidak melihat kegagalanmu. Tuhan tidak melihat kelemahanmu. Seberapa dalam engkau jatuh dalam dosa.
Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya mau mengerjakan rencananya atas kehidupan. Izinkan saya berkata begini, Tuhan akan terus mengejar hidupmu sampai engkau mengalami kepenuhan dari rencananya. Oh my goodness, saudara, sekali lagi, Tuhan akan terus mengejar hidupmu sampai engkau mengalami kepenuhan dari rencananya. Saudaraku, kita lihat siapa namanya itu, yang ke Pulau Niniwe, siapa namanya itu? Saya lupa. Yunus. Come on. Yunus coba lari dari panggilannya untuk memberitakan Injil ke Pulau Niniwe. Dia pergi ke Pulau Tarsus. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan mengejarnya. Dia membuat badai yang besar sampai Yunus diundi dan kemudian dia dibuang ke laut, dan kemudian ada ikan besar, bukan ikan paus tapi ikan besar. Ikan besar yang menerkam itu Yunus. Untungnya Yunus keluarnya di depan. Dia masih hidup. Coba kalau Yunus keluar dari belakang, udah jadi itu. Kami jadikan terkecil. Jadi kuningan. Tapi puji Tuhan, Yunus dimuntahkan. Saudaraku, Anda bisa bayangkan kalau Yunus keluar dari belakang. Bahaya. Tapi untungnya Yunus keluar dari depan. Tuhan masih berikan kesempatan. Yunus dikembalikan kepada rencana Tuhan. Mau kemana larinya? Saudaraku, tidak akan pernah bisa. Tuhan akan terus. Ketika Tuhan melihat engkau adalah orang-orang pilihannya, ketika Tuhan telah memilih kamu, dengar baik, Tuhan akan mengejar engkau sampai Ia menggenapi segala kepenuhan dari rencananya terjadi atas kehidupan. Dan tujuannya untuk Dia, tujuannya untuk kemuliaannya. Tuhan akan mengejar hidupmu, Tuhan akan memulihkan keluarga. Itu sebabnya, saudaraku, dengar baik, saya tidak membawa ajaran prosperity. Itu sebabnya Tuhan datang kepada kita untuk membawa segala kelimpahannya, supaya engkau dan saya tetap ada dalam jalurnya Tuhan, agar rencananya itu akan digenapi. Sekalipun kita berjalan dalam penderitaan, penyertaan tuntunannya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan saudara. Itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Karena Tuhan tidak melihat Anda. Tuhan tidak melihat dosa-dosamu. Tuhan tidak melihat kelemahanmu. Tuhan hanya melihat Yesus yang ada di dalam diri kamu. My goodness. Bapa melihat Yesus yang tinggal dalam diri kita. Makanya kita yang lemah dikuatkan karena Yesus. Kita yang salah dibenarkan oleh Yesus yang diam dalam diri kita. Karena Yesuslah Tuhan memilih kita. Karena Yesuslah Tuhan mengangkat kehidupan kita. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak melihat seberapa dalam engkau jatuh dalam dosa. Tuhan tidak melihat kegagalan di masa lalumu. Tapi hari ini, ketika engkau berbalik kepada jalan-jalanmu yang lama dan berjalan kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru akan terbit dalam kehidupanmu. Gunakan momentum COVID-19 ini untuk kembali kepada jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan kembali mengerjakan rencananya dalam kehidupanmu. Saudaraku, dengar baik saudaraku. Bangsa Israel ketika mereka ditekan, ketika mereka dibunuh, jumlah mereka bukan semakin berkurang. Dibaca di dalam kitab Hakim-Hakim, tapi mereka semakin bertambah jumlahnya. Ishak menabur pada waktu masa kering, tapi dia tidak pernah mengalami kekurangan. Justru dia mendapatkan berlipat-lipat ganda, 100 kali lipat ganda. Gimana saudaraku? Dengar baik, kita punya dimensi yang berbeda dengan dunia. Dunia boleh menakutkan, tapi anak-anak Tuhan akan selalu punya sukacita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat kelemahanmu. Jangan pernah berkata, oh dasar Pak Pendeta, aku gak bisa bangkit lagi. Keluargaku, suamiku hancur-hancuran, istriku hancur-hancuran, proyek bisnisku hancur-hancuran. Tidak ada kata terlambat. Tuhan akan kembalikan sama seperti Ayub, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau kau kembali berjalan dalam rencananya Tuhan. Amin, saudaraku. That is powerful. Itu sebabnya Tuhan yang memilih kamu. Firman Tuhan berkata dalam pasal 15 dan 16 ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa artinya? Kamu tetap naik, kamu tetap melimpah, kamu tetap bersuka cita, kamu tidak akan dipengaruhi, buahmu tidak akan pernah turun. Kamu punya potensi yang up. Kamu punya potensi yang normal, kamu punya potensi yang maksimal dalam segala apapun. Saudaraku, saya mengajak Anda, teman-teman yang menyaksikan program ini,
boleh hidup dalam kemenangan yang luar biasa, boleh mengalami Tuhan yang hebat. Saudaraku, pada waktu Tuhan yang memilih Anda, dengar baik, Tuhan tidak akan pernah melihat kelemahanmu, Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tuhan hanya melihat Yesus yang tinggal di dalam kamu. Yes. Amin. Yang kedua, pada waktu Tuhan memilih kita, Ia telah mendesain kita dan meletakkan pekerjaan mulia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Daud berkata, Yeremia berkata bahwa sejak aku dalam kandungan ibuku, Tuhan telah membentuk aku dalam kandungan ibuku. Dia telah menaruh hari-hari yang baik dalam kehidupanku. Saudaraku, dengar baik, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi Anda. Tuhan tidak pernah merancangkan engkau masuk celaka. Tuhan tidak merancangkan hal itu. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Yang buruk tidak ada dalam diri Allah. Kalau Tuhan menegur kita, kalau Tuhan mendidik kita, kalau Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah badai, itu artinya Tuhan sedang mengajari kita untuk tetap berharap padanya. Saudaraku, dengar baik, dosa kita telah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kutuk kita sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus sendiri. Kalau Anda sakit hari-hari ini, bukan karena dosa Anda, bukan karena pelanggaran Anda, karena Yesus telah menanggung semuanya. Tetapi dengan baik, kalau Anda hari ini jatuh sakit, saudaraku, kalau engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, itu baru pertanyaan besar. Tapi kalau anak-anak Tuhan jatuh sakit, tapi mereka telah tinggal di dalam Tuhan, dengar baik, itu bukan karena dosa, tapi bisa saja itu karena ujian. Yang kedua adalah ujian yang diizinkan Tuhan, serangan yang diizinkan Tuhan, sama seperti Ayub. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa ini semua karena dosa saya. No. Dosa kita, kalau kita telah hidup dalam Tuhan, kita telah diampuni. Gak ada dari kuasa, dari kutuk itu, Bapak Ibu. Gak ada. Tuhan dengan mudah memutarbalikkan keadaan. Itu sebabnya kamu harus hidup di dalam kemerdekaan ilahi. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua, saudaraku berkata Tuhan, pada waktu Tuhan memilih kita, Dia mendesain kita dan meletakkan pekerjaan mulia dalam kehidupan saya, saudara. Sama-sama katakan, ada pekerjaan mulia Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saudaraku, kalau kau diputusin sama pacarmu, ada yang boleh jangan nangis. Pak Pendeta, nggak tahan aku, Pak Pendeta. Aku diputusin. Kenapa diputusin? Nggak tahu. Bukan si pemisahan aku sesali, Pak Pendeta, tapi pengeluarannya kan. Ada yang muda yang diputusin sama pacarnya, kalau pantangmu minta lagi balik, nggak usah terima. Bilang lu and me and. Tapi Pak Pendeta, dia nangis-nangis mau jumpai saya, nggak usah, tutup pendaftaran. Terima sesuatu yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit. Amin. Saudara tulis kepada Pak Pendeta, jomblo itu menyakitkan? Enggak. Jomblo itu adalah sukacita yang luar biasa. Amin. Saudara, amin. Jomblo. Ya, kau tengoklah matahari itu, walaupun dia jomblo tetap bersinar. Kurang puas kau lihat malam hari ada bulan terang menderang, sekalipun dia jomblo tetap bersinar. Apalagi kamu anak Tuhan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat hidup Anda. Yang berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Amin. Saudara, ada seorang suami di kantor, kemudian dia pandang-pandang istrinya di dompetnya. Kemudian temannya datang, "Cok, kamu nggak stres ya menghadapi pekerjaan ini?" Kemudian si Ucok bilang begini, "Enggak." Terus datang si Togar, "Ngapain, Cok?" "Ya, saya lagi memandang foto istri saya di dompet." "Wow, hebat ya." "Iya, hebat. Kok bisa kamu tidak pikirkan masalah, masa pikirkan istrimu di rumah?" Kata si Ucok bilang gini, "Bro, persoalan saya tidak jauh lebih besar daripada istri saya." Saudara, itu bahaya. Rupanya lebih besar masalahnya dengan istrinya daripada masalahnya di kantor. Dia bilang, masalah saya tidak seberapa dibanding dengan masalah saya dengan istri saya. Celaka itu. Hey, come on. Hidup ini harus dengan semangat. Hidup ini harus dengan sukacita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jangan mau diintimidasi oleh setan. Bangkit. Kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kamu harus melangkah dari satu kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan. Yes. Yang sudah katakan amin. Amin. That's you are the son of God. Anak milik Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, ia terus dengan baik. Pada waktu Tuhan memilih kita, jangan lupa bahwa Tuhan akan terus menyertai, memelihara, dan meneguhkan perjalanan kehidupan kita. Oh my goodness. Itu sebabnya Yosua menerima perintah dari Tuhan. Yosua, teguhkanlah
hatimu. Perkatakan Taurat ini siang dan malam, teguhkanlah hatimu. Ada masalah, teguhkan hatimu. Ada persoalan, teguhkan hatimu. Bangsa Israel cengeng, teguhkan hatimu. Jangan fokus kepada keadaan, tapi fokus kepada perjanjianmu dengan Tuhan. Fokuslah hidupmu kepada janji Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak teguh kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Tidak menjadikan firman menjadi kekuatan yang kuat dalam kehidupannya. Saudara akan berkata dengan baik, pada waktu Tuhan memilih engkau, yang pertama, Dia akan membawa engkau, Dia akan menyertai engkau dan memelihara kehidupanmu. Itu sebabnya kita harus meneguhkan hati kita supaya kita nggak stres. Teguhkan hatimu. Katakan, aku percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupanku. Aku percaya masa depanku luar biasa. Aku percaya suamiku suatu saat akan bertobat dan melayani Tuhan. Aku percaya istriku akan mengalami lawatan Tuhan. Aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan. Aku percaya usaha bisnisku luar biasa. In the name of Jesus. Kamu akan mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kamu adalah pilihan Tuhan. Pak, kamu pilihan Tuhan. Bu, kamu pilihan Tuhan. Adik-adik muda, kamu orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kamu orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Jangan mudah-mudah tersinggung dong. Amin. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah pahit hati. Amin. Suami-suami istri, siapa sih yang tidak marahan? Siapa sih yang tidak slack, saudaraku? Tapi dengan baik. Saya dulu sama istri saya juga begitu, Bapak Ibu. Apalagi kami dijodohkan, bukan karena pacaran, tapi karena saya dijodohkan. Saudaraku, Anda bisa lihat, saudaraku, dalam pernikahan kami, waduh, nggak pernah ada harmonisnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa saya, dan saya juga tidak mengenal siapa dia. Akhirnya, saudaraku, sekarang kami baru pacaran, Bapak Ibu, saudaraku. Udah 10 tahun kami pacaran. Pacarannya itu pas waktu menikah. Setahun setelah menikah. Karena belum pernah pacaran. Tapi, saudaraku, pasti ada clash. Akhirnya kami mengambil sebuah kesimpulan dan berkata, yang waraslah yang mengalah. Makanya dalam keluarga, kalau ada sedikit masalah, jangan berpanjang. Yang waras yang ngalah. Mau kita salah, mau kita benar, kalau kita masih waras, ngalah lah. Nggak usah diperdebatin. Oh, kamu tidak mengenal saya, aku suami kamu. Kalau tidak, kuat cerai. Come on. Amin. Datang istri, apa kamu bilang? Lu jual kok beli. Nggak usah, saudaraku. Amin. Kita harus mengalah. Mengalah untuk apa? Untuk menang. Nah, saya katakan amin. Saudaraku, Tuhan menyertai kita. Jangan hanya gara-gara ikan asin berantem. Jangan hanya gara-gara spaghetti kan, Indomie berantem. Come on. Tuhan memilih kita. Tapi pendeta nggak tahan aku menghadapi persoalan ini, terlalu berat. Come on, berat. Kalau engkau tidak menyertai Tuhan di dalamnya, berat. Kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan di dalamnya, berat. Kalau engkau tidak menyadari engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan, justru di tengah-tengah keadaan yang menyakitkan, justru di tengah-tengah keadaan yang tersulit pun, Tuhan akan memaksimalkan buah kita. Yes. Amin. Saudaraku, ini yang harus kita mengalaminya. Yesus bukan hanya sekedar berita. Yesus bukan hanya cerita. Tapi Yesus itulah sebuah pengalaman. Kamu harus mengalami betapa dalamnya dan betapa hebatnya, betapa kuat kuasanya. Saudaraku, saya menyaksikan ada seorang ibu namanya Emilia. Saudaraku, dia ikut program kita. Dan dia, saudaraku, luar biasa. Dia berkata, Pak Pendeta, sudah 30 tahun saya ikut Kristen, tapi nggak pernah saya mengalami damai sejahtera. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, saya ikut 2 puasa. Dan satu kebetulan saya bukan satu kebetulan saya bertemu dengan Bapak lewat program ini. Dan kemudian saya ikut 2 puasa. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, 30 tahun pernikahan saya nggak pernah ada damainya. Sekarang saya mengalami damai Tuhan. That is very powerful. Ada yang sakit 10 tahun sembuh. Ada yang belum punya anak, 5 tahun punya anak. God is wonderful. Way maker, miracle worker. That is a promise of God in us. Saudaraku, kita harus, Yesus bukan hanya sekedar cerita. Yesus bukan hanya sebuah berita, tapi Yesus adalah sebuah pengalaman. Kamu harus mengalami betapa hebatnya dia. Apalagi kita orang-orang pilihannya. Apalagi kita orang-orang yang telah ditentukan untuk membawa kuasanya.
my goodness. Sama-sama katakan, aku mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang percaya berkata tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, yang keempat, pada waktu Tuhan memilih kita, Tuhan akan terus membawa saya masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang Ia rencanakan. Saudaraku, Tuhan akan terus membawa Anda. Ya, makanya firman Tuhan katakan, relakanlah dirimu. Kalau kamu tidak merelakan dirimu, kamu akan makin jauh dari rencana Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang dipilih Tuhan akan merelakan dirinya dituntun oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya yang besar. Sekalipun kau melihat, Tuhan kok begini sih Tuhan, kok begini sih Tuhan, tapi dengan baik, ujung-ujungnya indah, luar biasa. Saya selalu berkata, ada keuntungan hebat, ada keuntungan besar dari sebuah keadaan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya jangan selalu mereka-reka yang jahat. Ada keuntungan besar. Segala sesuatu yang sedang terjadi atas kehidupan kita, ada keuntungan besar. Itu sebabnya jangan hianati imanmu, jangan sakiti imanmu, tapi tetap teguhkan hatimu, masuk dalam rencana Tuhan. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Benar, kita masih melihat suami kita belum bertobat. Benar, kita masih melihat istri kita belum bertobat. Kita masih melihat anak-anak kita belum bertobat. Benar, keadaan kita masih biasa-biasa, bahkan semakin parah. Tapi dengan baik, rencananya belum berhenti bekerja atas kehidupan Anda. Amin. Engkau akan melihat, kalau engkau tetap meneguhkan hatimu, kalau engkau tetap setia dan merelakan dirimu dituntun oleh Tuhan, engkau akan melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya rencananya yang akan Ia kerjakan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. That is a very powerful a promise of God in our life. Saudara, jangan pernah mundur. Apalagi di masa COVID-19 ini, kamu harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan pasti punya jalan keluar. Tuhan dalam menyediakan jalan keluar. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau akan menerima jalan keluar. Terbukalah jalan keluar atas usahamu. Terbukalah jalan keluar atas usaha anak-anakmu. Terbukalah jalan keluar atas kandunganmu. Terbukalah jalan keluar di tengah-tengah persoalan keluarga yang sedang kau hadapi. In the name of Jesus. Haleluya. Saya bergairah khotbah di sesi yang ketiga ini. Yang kelima, saudaraku, pada waktu Tuhan yang memilih kita, tidak ada keadaan yang dapat menghalangi kita untuk masuk dalam rencananya. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Orang boleh menerkam engkau, orang boleh merencanakan yang jahat bagimu, itu tidak akan pernah membuat engkau berhenti masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku, dengar baik, apa yang menjadi bagianmu akan tetap menjadi milikmu. Sama-sama katakan, apa yang menjadi milikku tetap menjadi bagianku. Sama-sama katakan, apa yang menjadi milikku tetap menjadi bagianku. Saudaraku, dengar baik, tidak ada satupun bagianmu yang dapat diambil orang. Orang mau buat apa kepada Anda? Orang mau menjatuhkan Anda, orang boleh menghina Anda, orang boleh mengambil apa yang menjadi orang boleh dapat mengambil bagianmu. Tapi dengan baik, Tuhan kita dapat menciptakan lebih dari apa yang diambil padamu. No. Catat di dalam hatimu, taruh dalam hatimu baik-baik. Tuhan tidak ada satupun keadaan yang dapat menghalangimu untuk tetap maju dan masuk dalam rencananya. Sekalipun corona ini, sekalipun COVID ini tidak akan pernah membuat engkau terbatal atau batal mengalami janji Tuhan. Justru keadaan ini membawa Anda semakin dekat masuk dalam keadaan di mana Allah telah rancangkan kehidupan kita. New, itu sama yang saya katakan dari awal. New normal, new blessing. New normal, new miracle. New normal, new anointing. New normal, new prosperity. New opportunity. Semua Tuhan tata dengan begitu baik. Ada Pak Pendeta, aku diambil Pak Pendeta, aku diusir Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku dikhianati Pak Pendeta, aku difitnah Pak Pendeta. Hey, come on. Jangan tangisi keadaan yang pahit itu, bersukacitalah. Hei, bukankah Allah itu bekerja untuk segala perkara? Iya Pak Pendeta, gak tahu aku menghadapinya Pak Pendeta. Sakit rasanya. Hey, come on. Engkau tidak akan pernah sakit hati kalau kau menyadari apa rencana Tuhan yang hebat dalam kehidupan. Tuhan mengatur segala sesuatu. Iya Pak Pendeta, Dia menggeser tanahku, Dia mengambil milikku, Dia mengambil perusahaanku, Dia mengambil rukoku.
Suamiku ambil semua hakku, dia tinggalkan aku. Come on. Saudaraku, jangan pernah izinkan keadaan itu merebut sukacitamu, tapi bersukacitalah. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa berbahagialah bila engkau jatuh dalam berbagai macam percobaan. Dalam bahasa aslinya, pestakan dan rayakanlah ketika engkau jatuh dalam berbagai macam percobaan. Kenapa kita harus pestakan? Kenapa harus kita rayakan? Bukan berarti panggil orang, oh aku dikhianati, oh kemudian buat pesta. Bukan itu. Tapi adakan sukacita dalam hatimu. Kenapa? Karena Allah yang begitu cepat memutarbalikkan keadaan. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Semudah mengembalikan telapak tangan, semudah itu juga mengembalikan keadaan. Saudaraku, gak ada yang bisa mengambil hak kita. Kelihatannya hak kita diambil. Sesungguhnya pada waktu hak kita diambil, Tuhan sedang melipatkan gandakan kembali apa yang menjadi bagian dan milik kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Hidup ini kan menerima dan memberi. Terima, kasih. Terima, kasih. Kau terima, kau kasih. Semakin kau terima, semakin kau kasih. Semakin kau kasih, semakin kau terima. So easy. Semua akan berakhir, saudara. Semua akan mengalami. Semua kita akan melewatinya. Persoalannya apakah kau menikmatinya? Itu sebabnya orang yang dipilih Tuhan akan berjalan dalam kemenangan. Kenapa? Dia akan menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak hanya bersuka cita pada waktu yang diberkati, tidak hanya bersuka cita ketika dia mendapatkan berkat yang baik, tapi dia pun bersuka cita bila ia masuk, bila ia suatu saat ada di tengah-tengah persoalan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Yang terakhir, saudaraku, orang yang dipilih Tuhan, kita punya kualitas teruji sebagai anak Allah. Anak-anak pilihan Tuhan artinya kita akan dibuatnya giat dan berhasil. Mari kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 yang ketiga. Ini ayat yang terakhir dan kita akan tutup siang ini. Firman Tuhan mengatakan, karena kuasa 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, my goodness, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nggak ada yang bilang amin. Haleluya. Tuhan memanggil kita dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Kenapa Tuhan memanggil kita dengan kuasa yang mulia dan ajaib? Karena Anda dan saya spesial. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah gambar diri Allah. Ada nafas kehidupan ilahi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada yang berikutnya, ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. My goodness. Hey, come on. Ada janji Allah yang berharga dalam kehidupan kita. Jadi kata apa? Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi. Saya berdoa malam hari ini, sore hari ini kita kembali menerima kontrak ilahi dan mengalaminya, serta mengalami kepenuhan di dalam Dia. Saya katakan amin. Dia katakan, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat kelima, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan kepada pengetahuan. Makanya dengan baik kita pegang dengan iman. Segala sesuatu lihat dengan iman. Segala sesuatu berjalan dengan iman, bertindak dengan iman, putuskan dengan iman. Saudara, berikutnya kepada iman Tuhan. Yang keenam, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ada yang ketujuh, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada yang kedelapan, 3-2 ya. Sebab apabila semuanya itu padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. My goodness. Saudaraku, orang-orang pilihan Tuhan tidak akan pernah salah melangkah. Orang-orang pilihan Tuhan akan terus berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Orang-orang pilihan Tuhan, apapun yang sedang ia hadapi, dia selalu menikmati sukacita Tuhan. Orang-orang yang pilihan Tuhan akan punya antusias hidup yang luar biasa. Orang-orang pilihan Tuhan tidak akan pernah mundur dari perjalanan kehidupannya. Kenapa? Dia tetap meneguhkan hatinya. Dia tetap setia dalam perjalanannya. Dia tidak pernah mengkhianati imannya. Justru
orang-orang pilihan Tuhan akan tetap kuat, tetap berperkara, tetap melangkah, tetap berjalan dengan sukacita, dan pada akhirnya mereka akan menikmati dari setiap perjalanan kehidupan mereka ada kemenangan, ada mukjizat, ada pertolongan, ada sukacita, dan pada akhirnya hidup mereka memuliakan nama Tuhan Yesus kita. Berjalanlah dalam kemenangan, karena kunci yang kedua yaitu kamu dan saya orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan terus mengejar hidupmu untuk Ia melakukan dan menggenapkan segala kepenuhan akan janjinya akan digenapi atas kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Anda boleh bangkit berdiri di rumah Anda masing-masing. Kalau ada istrimu, pegang tangan kanan istrimu. Kalau ada suamimu, pegang tangan istrimu. Kalau ada anak-anakmu, bergandengan tangan dengan anak-anak. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya berdoa hari ini. Saya berdoa, biarlah engkau mengalami hadirat Tuhan. Saya merasakan ada hadirat Tuhan sore hari ini. I feel the presence of the Holy Ghost. Engkau yang ada di rumah sendirian, hari ini taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku pilihan. Renungkan firman itu. Aku selama ini, Tuhan, selalu bersungguh-sungguh. Tuhan, Engkau telah memilih aku untuk menjadi suami baginya. Engkau telah memilih aku untuk menjadi istri baginya. Engkau telah memilih aku untuk menjadi anak untuk orang tua saya. Engkau telah memilih aku untuk menghadapi persoalan demi persoalan hari-hari ini. Engkau yang memilih aku, Tuhan. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Nikmati alunan musik yang penuh dengan pasti, dan alami lawatan Tuhan. Oh ya Rabbah Syataka ya Rabbah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang membuat engkau tidak mengerti akan janji Allah, setiap yang membuat engkau tidak mengerti akan kebenaran firman Allah, setiap yang membuat engkau tidak mengerti akan pilihanmu sebagai anak Tuhan, hari ini aku berdoa, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan. Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupan, dan you can receive the power of Him. Hari ini sadari, Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu mencintai, Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang telah memilih kamu dan menetapkan engkau untuk menjadi orang-orang yang akan menggenapi rencananya. Saudaraku, hari ini berhentilah untuk gagal, berhentilah untuk tidak punya sukacita, tapi hari ini sadari, oh Tuhan yang memilih kamu. Kamu ada di dunia ini karena pilihan Tuhan. Dan dengar baik, pilihan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak menciptakan produk gagal. Tuhan menciptakan produk yang berhasil. Tadi pagi saya berkata di firman Tuhan, kita buatan surga. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya, Rabi, orang yang buta ini, ada apa dengan orang yang buta ini? Apakah orang tuanya yang salah? Atau dia yang berdosa? Tapi kata Tuhan kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada murid-muridnya, tidak. Bukan orang tuanya yang salah, bukan dia juga yang salah, tapi Tuhan sedang mengerjakan rencananya lewat hidupnya. Saudara, Tuhan memilih engkau untuk masuk dalam rencananya. Tuhan yang memilih kamu untuk melewati setiap proses ini dengan baik. Tuhan telah menyediakan upah dan keuntungan besar dari sebuah proses yang sedang kau hadapi. Mungkin engkau punya masalah keuangan, mungkin engkau sedang diintimidasi, mungkin engkau sedang difitnah, mungkin hakmu telah diambil, mungkin engkau punya kesulitan dalam keuangan, dalam keluarga. Hari ini, pegang tangan istri, pegang tangan suami, pegang tangan orang tua. Mungkin ada orang di sekitarmu, pegang tangan. Engkau boleh saling mendoakan. Doakan dia. Haleluya. Oh Rabbah ya Rabbah. Kalau ada suamimu, peluk suami. Kalau ada istrimu, peluk istri. Jangan peluk istri orang lain, tapi peluk istri. Kalau engkau ada di situ dengan anak-anak, merangkul anak-anak. Katakan, Tuhan yang memilih keluarga kita. Tuhan yang memilih kita, Pak, Ma. Tuhan yang memilih kita. Kita harus kuat. Kita harus teguhkan hati kita. Kalau kamu sendirian, pegang dada. Katakan, Tuhan terima kasih engkau memilih aku. Amin. Supaya engkau dibawanya berjalan dalam kemenangan yang besar. Saya berdoa, new normal, new blessing. New normal, new miracle. New normal, new opportunity. New normal, new anointing. Rasakan hadirat. Oh ya Rabbah Syataka ya Rabbah Syandara Bataka ya. Oh Rabbah Syandara Bataka ya Rabbah Syaka ya Rabbah. Oh Rabbah Syandara Bataka. Oh let the peace of the heaven now. Tuhan, aku menolak, aku
mencabut setiap ikatan kutuk yang membuat kami gagal. Setiap roh-roh diskriminasi dari setan putus dalam nama Yesus. Kau yang memilih kami Tuhan, dan kami percaya kami punya kualitas teruji dari segala sesuatu keadaan yang kami hadapi. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan hari ini, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di perjalanan, dimanapun mereka berada, ada damai Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada pengurapan Allah turun atas kehidupan kami semua. Keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, dan kami mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kami mau menikmati kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Ya Rabba Shanda Rabba, Koya Rabba Taga Ya Rabba Shanda, Ya Rabba Bapa Rabba Shekalala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Firman lewat Roh Kudus-Mu mengajari saya dan kami semua, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan. Perspektif kami diubahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman, urapi firman, sucikan firman dalam hati kami, agar kami boleh mengalami Kristus yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Anda diberkati hari ini. Kalau Anda diberkati hari ini, Anda boleh share video ini kepada teman-teman Anda, dan ajak teman-teman Anda. Nanti malam kita akan berdoa, doa kesembuhan dan doa pengurapan. Saya akan bicara tentang kuasa perkataan. Saya berdoa dalam nama Yesus, malam nanti ada lawatan Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan Anda dan saya. Saudara, berkata Tuhan, kalau Anda diberkati dengan pelayanan kami, kalau Anda ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, apapun yang Anda berikan untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat menaburnya di nomor rekening yang ada di bawah layar ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan jangan lupa untuk mengirimkan beritanya di nomor WhatsApp yang ada di sebelah kanan. Berikan dengan sukacita, berikan dengan ucapan syukur, karena Tuhan telah memberikan kepada kita jauh dari apa yang kita berikan kepada Dia. Dan saudaraku, jika Anda diberkati, maka semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Dan setelah ini ada nomor QR kami. Anda boleh catat nomor QR kami supaya Anda dapat memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara, berkata oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati keluarga demi keluarga, dan kiranya sukacita Tuhan yang luar biasa memenuhi kehidupan kami. Hari ini kami lega, hari ini kami boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Bapa, kami tiba saja memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan, ada benih iman, ada ucapan syukur, ada perpuluhan. Tuhan, mari berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka berbuat, Tuhan boleh buat berhasil dan beruntung. Kami siap menabur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami akan mengakhiri program kami ini, dan nanti kami akan ketemu kembali jam 8 malam dalam program Kuasa Mukjizat. Dan kami percaya lawatan Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Mari angkat kedua tangan, arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan wajahnya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau masuk dalam kuasa perkenanannya. Maka untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri program ini, kita akan mengangkat satu pujian dari anak-anak muda tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu pasti diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada amin. Itu Bapak Ibu, mari sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan yang mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bersorak, mari bersorak tangan buat Tuhan. Kita lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis dikalahkan.
kasih dalam Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita selesai ibadah kita pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.